Shalom bagi kita semua. Di video ini kami akan membahas mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Proyek Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Vina Sianipar MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas HKBP Nomensen Medan. Di kelompok ini kami beranggotakan 8 orang. Di antaranya adalah saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Yunita Pera Siregar dengan NPM 181100008. Nah teman-teman, saya akan memulai materi kami yang pertama, yaitu sejarah bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahasa merupakan salah satu unsur identitas nasional. Nah, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Teman-teman, bahasa Indonesia disahkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, tepatnya pada Hari Sumpah Pemuda. Nah, ada beberapa alasan mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa yang digunakan sebagai bahasa lingua franca ataupun bahasa perdagangan di Nusantara. Yang kedua adalah bahasa Melayu merupakan bahasa yang sangat mudah dipahami dan dipelajari. Itulah sebabnya mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah bahasa Melayu sudah disepakati ataupun disetujui oleh suku-suku yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah suku Jawa, suku Sunda, dan sebagainya. Mereka menerima bahwasannya bahasa Melayu dijadikan menjadi bahasa Indonesia. Itulah sebabnya mengapa bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dan bahasa nasional di negara kita ini. Teman-teman, video selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami berdasarkan materi yang lebih menarik lagi. Jangan di-skip. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua. Perkenalkan, nama saya Elida Kriya Simbolon dengan NPM 181100010. Di era globalisasi yang ditandai dengan arus komunikasi yang begitu dahsyat, akan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bahasa. Dalam hal ini, mewabahnya penggunaan bahasa Indonesia yang bermutu rendah lantaran belum jelasnya strategi dan basis pembinaan. Maka, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mengembangkan bahasa Indonesia. Mengembangkan artinya meningkatkan daya ungkap bahasa Indonesia. Ada beberapa cara dalam meningkatkan ataupun mengembangkan bahasa Indonesia. Yang pertama, adanya perluasan kosakata dengan strategi mengangkat kembali kata-kata lama yang sudah terpendam karena adanya pemaknaan baru. Yang kedua, melakukan pembinaan kepada masyarakat. Sikap positif terhadap bahasa akan berupaya untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Yang ketiga, perluasan pemakai bahasa. Semakin banyak penutur bahasa yang mengalami perkembangan, maka bahasa akan tetap pada kedudukan dan fungsi yang sebenarnya, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi kenegaraan. Yang keempat, pengembangan bahasa Indonesia melalui media massa. Media massa memiliki fungsi yang strategis terhadap pengembangan bahasa Indonesia, karena media massa dapat mengambil peran dalam penggalian serta penyebarluasan kosakata bahasa Indonesia yang dapat menyebarluaskan serta mengimbangi laju pertumbuhan kosakata bahasa Indonesia dari penyerapan bahasa asing. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Sri Rezeki Sitompul dengan NPM 181100005. Baiklah, saya akan membahas materi tentang kendala dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Ada beberapa kendala dalam mengembangkan bahasa Indonesia, yaitu pertama,
kurangnya rasa cinta dan pemahaman masyarakat terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, pengaruh bahasa asing. Sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia mulai memudar. Hal ini tercermin dalam penggunaan bahasa asing untuk berkomunikasi sehari-hari atau pemberian nama-nama pada suatu tempat. Yang ketiga, pengaruh bahasa gaul dan alay. Seiring berkembangnya zaman, banyak ditemukan perkembangan bahasa Indonesia yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia. Seperti munculnya bahasa gaul dan alay yang sering digunakan oleh generasi muda. Yang keempat, pengaruh bahasa daerah. Di setiap daerah masih terdapat beberapa masyarakat yang kemahiran berbahasa Indonesianya rendah. Itu sebabnya masyarakat cenderung meremehkan dengan mengutamakan penggunaan bahasa daerah atau mencampur bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Jadi, penggunaan bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa gaul dan alay bahasa asing haruslah disesuaikan dengan konteksnya atau tempatnya, agar bahasa Indonesia dapat berkembang dan diakui oleh negara lain. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ketua sambungan dengan NPM 181100017. Di video kali ini, saya akan membahas upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk melestarikan bahasa Indonesia. Yang pertama, pemerintah perlu untuk membuat undang-undang kebahasaan. Karena kita tahu bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia. Yang kedua, pemerintah perlu mengajak kaum milenial menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Karena kita tahu bahasa Indonesia merupakan lambang identitas nasional. Supaya kedudukan bahasa Indonesia ini tidak dapat digeser oleh bahasa asing, termasuk itu bahasa alay atau bahasa gaul. Yang ketiga, pemerintah perlu meningkatkan mutu pendidikan bahasa Indonesia baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, supaya bahasa Indonesia dapat dipelajari. Yang keempat, pemerintah perlu membuat pendidikan sebagai pembinaan bahasa Indonesia, supaya pengguna bahasa Indonesia dapat dibina menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohana Magdalena dengan NPM 181100001. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai peranan generasi milenial dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Kita sebagai generasi milenial, banyak hal yang dapat kita lakukan dalam mengembangkan bahasa Indonesia, teman-teman. Yang pertama, melalui teknologi. Di zaman sekarang, generasi milenial sangatlah visioner, teman-teman, apalagi dalam menggunakan teknologi. Dengan teknologi, kita akan lebih mudah mengembangkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa internasional, teman-teman. Yang kedua, mengurangi bahasa gaul. Dan yang lebih tepatnya, selalu menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Dan yang ketiga, ini yang paling utama, teman-teman, selalu bangga memiliki bahasa Indonesia. Shalom teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Vika Nortalina Silaban, NPM 181100028. Selamat datang di Universitas HKBP Nomensen Medan yang terletak di Jalan Sutomo nomor 4 A Medan. Dengan kualitas pembelajaran yang memadai serta diakui secara internasional karena telah bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka di Asia Tenggara. Selain itu juga, Universitas HKBP Nomensen Medan memiliki tenaga pendidik S2 dan S3 baik dalam negeri maupun luar negeri. Universitas HKBP Nomensen Medan juga berupaya mengikuti persaingan di tingkat internasional melalui kerjasama dengan 59 perguruan tinggi di luar negeri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melva Kristina Panjaitan, NPM 181100011. Kembali kita membahas mengenai Universitas HKBP Nomensen Medan atau yang dikenal dengan UHN.
UHN berdiri pada tanggal 7 Oktober 1954 dan telah menjadi salah satu universitas swasta terbaik di Sumatera Utara. Nama Universitas HKBP Nomensen diambil dari Ingwer Ludwig Nomensen, seorang penyebar agama Kristen Protestan pada akhir abad ke-19. Universitas HKBP Nomensen Medan telah menyelenggarakan hubungan kerjasama internasional dengan universitas-universitas terbaik di Asia, Eropa, dan Amerika. Bentuk-bentuk kerjasama yang dimaksud ialah scholarship, studi banding dosen, student exchange, joint research, dan kegiatan akademik lainnya. Moto umum Universitas HKBP Nomensen ialah Pro Deo et Patria, yang berarti untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi. Sejauh ini, Universitas HKBP Nomensen telah memiliki 11 fakultas dan 33 program studi untuk tingkat sarjana dan pasca sarjana. Perkenalkan, nama saya Monika Limbong, MPM 18110021. Universitas HKBP Nomensen Medan memiliki kelebihan dan keunggulan di mana Universitas HKBP Nomensen Medan sudah bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di luar negeri. Puluhan ribu alumni dari Universitas HKBP Nomensen Medan sudah dinyatakan sukses. Jadi, adik-adik yang masih bingung untuk melanjutkan kuliah di mana, segeralah bergabung di Universitas HKBP Nomensen Medan. Jangan sampai ketinggalan ya, kami tunggu.